Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert featuring Meranti. Oh, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah ini selalu dinanti ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Ketika Robert kembali menggunakan ilmu hitam. Kisah Robert featuring Meranti. Biar aku yang kerjakan ini, Bet, ujar Rowan yang saat itu sudah berdiri di samping Robert. Tidak, Wan, kali ini biar aku sendiri yang membunuh sampah itu. Tapi Bet, kau kan sudah berhenti melakukan santet. Kau yang... Kalimat Rowan itu tergantung. Ya, aku memang sudah berhenti. Hingga kemarin, aku memutuskan untuk kembali lagi. Aku tidak bisa melindungimu, melindungi Ranti dan juga keluarganya. Kalau aku hanya mengandalkan jalur kanan, aku harus menguasai kiri dan kanan, hitam dan putih, untuk bisa melindungi kalian semua, ujar Robert. Rowan terenyak. Dia tidak menyangka kakak angkatnya itu pelanggar prinsipnya sendiri demi untuk menyelamatkannya. Sesayang itukah kau padaku, Bet? Tanya Rowan terharu, dan tanpa memberi aba-aba, dia langsung memeluk tubuh Robert. Bukan sayang, tapi lebih tepatnya, kalau kau mati, nanti aku yang akan repot. Karena pasti aku yang akan menguburkanmu. Kau tahu kan, biayanya tidak sedikit. Salah-salah ternakku pun ikut raib karena kematianmu. Maka dari itu, aku lebih memilih untuk melindungimu, ujar Robert sambil berusaha melepaskan pelukan Rowan. Aku tahu itu hanya ucapan ngawurmu. Yang sebenarnya kau memang benar-benar menyayangiku, kata Rowan lagi. Ya sudah, kalau memang begitu lepaskan aku, ujar Robert. Bet, terima kasih ya, Bet, sudah mau menjadi keluargaku, ucap Rowan. Robert menatapnya lalu tersenyum simpul. Manusia bejat seperti itu memang harus mati, gumamanya. Kak, kenapa? Tanya Ranti. Tidak, bukan apa-apa. Menurutmu bagaimana, Ti? Tentang pelaku pemerkosaan itu, tanya Ranti. Manyang pun mengangguk. Kalau aku lebih setuju dia mati, kah, ucap Ranti kemudian. Ya, aku pun setuju. Membayangkan anak berusia 5 tahun, tubuhnya sekecil itu, diperkosa lalu dipukuli. Bukankah kalau seperti itu pelakunya melebihi iblis, ujar Manyang emosi. Ranti pun mengangguk. Ya, meskipun sebenarnya aku menentang santet, tapi untuk yang kali ini aku setuju, kata Ranti. Manyang menggenggam tangan Ranti lalu menatap Ranti sambil tersenyum. Rowan keluar dari ruangan tempat Robert melakukan ritual. Bagaimana, Wan? Tanya Ranti. Robert yang melakukannya. Hah? Bukankah kata muka Robert sudah berhenti melakukan santet? Tanya Ranti kebingungan. Rowan lantas menceritakan apa yang Robert katakan tadi kepada Ranti. Kalian beruntung memiliki sosok kakak seperti Robert. Dia baik dan selalu berusaha melindungi kalian, ucap Manyang. Rowan dan Ranti saling pandang satu sama lain. Kalian berdua itu sudah seperti bagian dari dirinya. Aku mengatakan ini karena dia pernah berterima kasih padaku, sebab sudah 2 kali aku menolongnya. Padahal yang kutolong adalah kalian berdua, lanjut Manyang. Ya, meskipun aku baru mengenal Kak Robert, tapi aku merasa sangat dekat dengannya. Aku sayang sekali dengan Kak Robert, seperti aku menyayangi kawan, ucap Ranti. Kalau sama aku bagaimana, Ti? Tanya Rowan. Ranti pun langsung tersipu malu. Aku juga menyayangimu, jawab Ranti, tapi sangat pelan, bahkan hampir tak terdengar. Raut wajah Rowan tampak cerah setelah ia mendengar jawaban dari Ranti. Robert
terus merapalkan banteranya, dan tangan Robert tampak sibuk dengan boneka yang ditempel foto pelaku. Sorot mata Robert terlihat berbeda. Ron yang baru saja masuk ruangan itu merasa ada yang berbeda dari Robert. Mata itu bukan seperti mata Robert lagi. Sesekali Robert tampak tersenyum puas. Robert keluar dengan wajah yang menunjukkan kepuasan. Terlihat pasangan suami istri itu pun masih ada di sana. Sepertinya mereka tengah menunggu kabar dari Robert. 3 hari lagi kalian akan mendengar berita kematiannya, ujar Robert tanpa basa-basi. Keduanya pun tampak lega kala mendengar apa yang Robert katakan. Terima kasih banyak, ucap si suami seraya memberikan sejumlah uang kepada Robert. Namun Robert hanya mengambil 1 lembar uang, lalu mengembalikan sisanya pada pasangan itu. Uangnya aku terima, tapi aku minta tolong, gunakanlah uang ini untuk anak kalian. Kapan-kapan ajaklah dia kemari, ujar Robert, membuat pasangan itu saling pandang dengan penuh rasa haru. Mungkin mereka tidak menyangka ada dukun santet sebaik Robert. Setelah berpamitan, mereka berdua pun akhirnya pulang. 2 hari kemudian, Robert tampak sedang bersama Ranti, duduk-duduk di teras rumah sambil mengobrol. Sementara Amang Tagu, As dan juga istrinya sudah berpamitan pulang sejak semalam. Jadi di rumah Robert itu tinggal Rustam, Awang, Nanjan, Nia, Ranti, dan juga Manya yang memang belum pulang. Jadi aku harus begitu ya kak? Tanya Ranti. Iya, dengan kata lain, kamu harus bisa merasakannya tanpa emosi kemarahan. Selama ini, saat kamu sudah terlampau marah, barulah kamu akan merasakan sesuatu di dalam dirimu kan? Nah, itulah yang harus kamu cari dan juga kamu gali. Kamu harus bisa membuatnya keluar tanpa harus marah terlebih dahulu, ujar Robert. Caranya seperti yang kakak bilang tadi. Robert mengangguk. Ranti menghela nafas panjang. Mau mencobanya sekarang? Tanya Robert menawarkan. Tapi kok bantu aku ya? Robert mengangguk, lalu keduanya sama-sama memejamkan mata. Tidak lama kemudian, Ranti kembali membuka mata. Terlihat Robert sudah berdiri bersiap-siap untuk pergi. Ranti lantas mengikutinya. Kita di sini saja. Ayo sekarang mulai. Aku akan mengawasimu dari sini, ujar Robert pada Ranti yang tampak ragu. Sepertinya Robert sedang mengajari Ranti, ujar Manya. Iya, besok giliranmu. Dan besok lagi barulah giliranku mengajarinya, kata Rowan. Mang, minyak bintang itu bisa bikin kita jadi hantu nggak, Mang? Soalnya aku juga pernah dipakaikan minyak itu waktu kena tebasan dari begal, tanya Awang kepada Mang Nanjan. Tidak, Wang, jawab Nanjan sambil tersenyum. Serius nggak kan, Mang? Jujur, aku masih kepikiran. Takut aku, Mang. Takut tidak bisa mati, ujar Awang. Kalau susu dan jenis sentalan memang membuat susah mati penggunanya. Awang menghela nafas lega. Tapi wajar tidak, Mang? Kalau aku merasa mudah emosi semenjak aku memakai minyak bintang itu. Ya, memangnya orang yang memberikan minyak bintang waktu itu tidak memberitahukan efek sampingnya kah? Ujar Mang Nanjan kembali bertanya. Awang menggeleng. Memangnya apa efek sampingnya, Mang? Tanya Awang. Tidak, bukan apa-apa. Oh iya, yang lain pada kemana ini? Kok tinggal kita saja berdua di sini? Ujar Mang Nanjan mengalihkan topik obrolan. Awang menoleh ke sekelilingnya. Wah iya, Mang, kita ditinggal, ujar Awang. Lalu ia beranjak dari duduknya, diikuti juga oleh Mang Nanjan. Kalian semua kenapa semua kumpul di sini? Tanya Awang pada Rowan. Itu Robert sedang melatih Ranti, ujar Rowan. Oh begitu. Mama dan abahku kemana ya, Wan? Loh, bukannya di dalam tadi? Gak ada. Di dalam mana memangnya? Ya di dalam rumah, Wang. Memang di dalam mana lagi? Masa di dalam kandang? Ujar Rowan tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari Ranti. Awang masuk kembali ke dalam rumah. Ternyata ayah dan ibunya sedang duduk-duduk santai di dapur sambil mengopi. Setelah melihat orang tuanya aman, Awang lalu memutuskan untuk rebahan. Kak Robert, kakak lihat itu tadi kan? Aku bisa, Kak, ujar Ranti antusias. Robert tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kalau begitu besok lagi ya kita lanjutkan, ujar Robert seraya mengusap kepala Ranti. Sebentar lagi dong, Kak. Memangnya kakak nggak bangga melihat muridnya sudah bisa begini, ujar Ranti yang langsung membuat Robert tertawa. Ya sudah,
Ayo coba lagi, ujar Robert. Akhirnya mengalah, Ranti tampak bersemangat sekali. Setelah selesai, Ranti dan Robert pun kembali. Makasih banyak ya kak, ucap Ranti dengan bibir tersenyum. Ya, sama-sama. Cara Robert dan Manyang dalam melatih Ranti berbeda-beda. Jadi, Ranti bisa belajar dengan dua cara sekaligus. Manyang mengajari Ranti tidak selembut Robert. Dia sedikit agak keras, tapi Ranti menyukainya karena apa yang Manyang katakan saat latihan itu memang benar adanya dan sangat berguna bagi Ranti. Malam itu, giliran Rowan yang melatih Ranti. Ranti, pasti kamu sering dimarahi sama Robert kan? Tanya Rowan. Dia menghela nafas panjang, tatapannya menunjukkan rasa kasihan pada gadis itu. Dimarahi apa, Wan? Maksudmu apa sih? Ujar Ranti balik bertanya. Dulu, saat Robert mengajariku, semua kata-kata mutiaranya dia keluarkan padaku. Dia mengumpat dan tidak henti-hentinya menyebutku bodoh. Hah, begitulah Robert. Tapi meskipun begitu, dia orang yang sangat baik padaku, Ti. Di balik sikap kasarnya dalam memperlakukanku, justru dialah orang yang paling menyayangiku. Setelah orang tuaku tentunya, ujar Rowan. Masa sih? Tapi saat mengajariku, Kak Robert itu lembut sekali. Tidak kasar sama sekali, ujar Ranti. Itu karena kamu perempuan, Ti. Perempuan itu kan, kalau diajari dengan cara marah-marah, tidak akan bisa paham, kata Manyang seraya duduk di dekat Ranti. Oh, jadi begitu ya? Sudah, ayo kita mulai saja sekarang. Ajak Rowan yang langsung ditanggapi oleh anggukan Ranti. Keesokan harinya, selesai sarapan bersama, mereka berkumpul di teras. Terlihat Rowan sedang mengajari Ranti bela diri kuntau. Awang hanya tersenyum menatap keduanya. Hari ini, rencananya kami bertiga akan pulang lebih dulu, Jan. Aku titip Ranti ya sama kalian semua, ucap Rustam seraya menatap Nanjan, Robert, dan juga Manyang. Ketiga orang itu mengangguk. Ya Rus, kamu tenang saja ya, kata Nanjan. Kakak pulang dulu ya, Ti. Ingat pesanku ya, jangan terlalu memaksakan diri, ucap Awang saat memeluk Ranti. Ranti pun mengangguk, lalu Awang juga memeluk Rowan. Jaga adikku baik-baik ya, Wan. Aku percaya padamu. Kau pasti bisa melindungi adikku, ucap Awang seraya menepuk-nepuk punggung Rowan. Kemudian Awang memeluk Robert. Tolong titip Ranti ya, aku yakin kalian semua pasti akan berhasil, ucap Awang. Robert pun mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Saat akan memeluk Nanjan, Awang langsung tertawa melihat Nanjan yang sudah merentangkan tangannya terlebih dulu. Titip Ranti ya, Bang, ucap Awang. Bersama mereka, Amang sangat yakin Ranti akan baik-baik saja. Dan kami pasti akan berhasil, Wang, kata Nanjan. Awang pun mengangguk. Kalau nggak ingat kerja, aku pasti akan ikut terus bersama kalian. Tapi mengingat mencari pekerjaan dengan gaji besar seperti sekarang itu sulit sekali. Jadi aku minta maaf ya, tidak bisa ikut menemani, ucap Awang sebelum pergi. Robert tampak terlibat obrolan dengan Rustam, dan terlihat ia juga memberikan sesuatu pada Rustam. Ranti dapat melihat saat benda itu berpindah ke tangan sang ayah. Di sekitarnya muncul 6 orang berpakaian khas Dayak zaman dahulu. Masing-masing di tangan mereka memegang tombak. Wajah mereka datar dan pucat. Ranti tahu itu adalah penjaga yang Robert berikan kepada kedua orang tuanya. Ranti tersenyum. Robert memang sangat perhatian dan juga baik, pikirnya. Setelah Rustam, Niah, dan Awang pergi, Robert pun mulai memberitahukan kemana tujuan mereka pergi esok hari. Karena yang akan pergi kali ini bukanlah hanya jiwa mereka saja, tetapi tubuh kasar mereka pun juga akan pergi. Baik, jawab Rowan, Nanjan, Ranti, dan Manyang serentak. Pagi-pagi sekali, 5 orang itu sudah memulai perjalanan mereka. Setelah sangat jauh dari desa Robert, mereka lalu memutuskan untuk berjalan kaki melewati kawasan hutan baru yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Dan perahu cis itu mereka tinggalkan di pinggir sungai. Ranti tampak sangat antusias, seolah-olah perjalanan itu adalah liburan baginya. Awas duri, ujar Robert yang berada paling depan dalam memimpin perjalanan itu. Dengan refleks, Rowan menangkis duri yang hampir mengenai Ranti. Akibatnya tangan Rowan terluka. Aduh, tanganmu luka, Wan, ucap Ranti seraya memegangi tangan Rowan. Tidak apa-apa, kata Rowan sambil tersenyum. Tetap di dekatku ya, ucap Rowan. Kemudian Ranti mengangguk. Ya,
teman-teman Ranti tidak ikut. Karena sebelumnya Ranti ditugaskan untuk menjaga kakaknya dan juga orang tua Ranti. Ya, meskipun Robert sudah memberikan pelindung, tapi Ranti tetap meminta pada teman-temannya untuk ikut menjaga keluarganya. Karena menurutnya lebih banyak yang menjaga, maka akan lebih aman keluarganya nanti. Kak Robert, panggil Ranti. Ya, di depan sana ada kampung. Ya, aku juga melihatnya, jawab Robert sembari mempercepat langkahnya. Kampung yang mereka lihat itu bukanlah perkampungan manusia, melainkan kampungnya para makhluk-makhluk halus. Rumah-rumah di sana masih sangat sederhana, bahkan penduduknya pun pakaiannya sangat sederhana. Saat mereka mulai memasuki kawasan kampung tersebut, tampak orang-orang di sana menatap mereka. Hingga tiba-tiba saja seorang anak kecil berlari ke depan jalan mereka. Robert lantas menghentikan langkahnya agar tidak menabrak anak tersebut, dan melihat itu orang-orang yang sedari tadi memperhatikan mereka langsung berdiri. Ya, sepertinya mereka semua tahu kalau Robert bisa melihat mereka. Seorang wanita tua lantas menghampiri. Nenek itu berbadan bungkuk dan berjalan menggunakan bantuan tongkat. Bola mata sebelah kanannya berwarna putih dan bola mata sebelah kirinya berwarna hitam. Kalian ini mau kemana? Ujarnya bertanya dengan suara serak. Robert menghela nafas panjang. Kami sedang dalam perjalanan mencari orang yang sudah hampir membunuh adik-adikku, jawab Robert kemudian. Entah mereka itu atau bukan, tapi beberapa hari yang lalu ada 3 orang yang melewati kampung kami. Salah satu dari mereka membuat cucuku cacat, ujar si nenek. Kemana arah perginya? Tanya Robert. Si nenek lalu menunjukkan ke arah mana orang-orang yang diduga ketua komplotan itu pergi. Baiklah Nek, terima kasih banyak, ucap Robert kemudian. Si nenek mengangguk. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun entah kenapa saat Ranti menatap beberapa anak kecil yang ada di sana, seketika mereka berlarian ke arah Ranti. Mereka tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada Ranti. Ranti tersenyum dan menyentuh satu persatu anak-anak itu. Aku harus pergi. Nanti kalau kami lewat sini lagi, aku akan mampir untuk bermain bersama kalian ya, kata Ranti lembut. Anak-anak itu lantas mengangguk. Senyum mereka masih mengembang. Mereka juga melambaikan tangan pada Ranti sebagai salam perpisahan. Anak-anak itu sepertinya menyukai Muti, ujar Robert. Ranti pun tersenyum. Hari sudah sangat gelap dan mereka berlima masih terus berjalan. Kita istirahat di sini. Cepat nyalakan api, Wan, ujar Robert. Rowan pun menurut. Aku akan pergi mengecek sekitaran tempat ini. Kalian beristirahatlah, ujar Robert lagi. Aku ikut, Bet, kata Manyang. Robert pun mengangguk. Lalu kemudian mereka berdua pergi bersama, sementara Ranti dan Anjan sudah duduk di atas batang kayu. Ini Ti, duduk di sini ya biar lebih nyaman, ujar Rowan menunjuk ke arah terpal yang baru saja digelarnya di tanah. Setelah Ranti pindah tempat duduk, Rowan lantas memasak air untuk membuat kopi instan. Mungkin karena terlalu lelah berjalan, Ranti akhirnya ketiduran. Sementara Mang Nanjan dan Rowan asyik mengobrol sambil membuat kopi. Tanpa mereka sadari, ada 2 orang mendekat ke arah mereka. Krak! Setelah mendengar suara ranting yang terinjak, barulah Rowan sadar bahwa ada orang lain di sana selain mereka. Rowan sudah bersiap dengan kuda-kudanya ketika melihat kedua orang tersebut membawa senapan. Santai, santai, tenang. Kami pemburu. Kalian sedang apa di hutan ini? Tanya salah satu orang itu. Kami mencari sesuatu, jawab Mang Nanjan. Oh ya, mencari apa? Tanya orang itu lagi. Tanaman herbal untuk obat-obatan. Kami punya usaha berjualan obat-obatan herbal di kampung, jawab Nanja lagi. Oh, begitu. Kalau kami sedang berburu beruang, kera, dan juga landak untuk dijual lagi, ujar orang satunya. Mang Nanjan mengangguk. Tatapan mata kedua orang itu tampak aneh. Boleh, kami ikut beristirahat di sini, ujar orang itu lagi. Nanjan menatap Rowan. Saat Rowan mengangguk, barulah Amang Nanjan memperbolehkan. Saat kedua orang tersebut duduk di dekat api, Rowan tetap waspada, takut kalau tiba-tiba saja orang itu menyerang mereka secara mendadak. Namun sepertinya itu hanya ketakutan Rowan, karena nyatanya sampai dengan Robert dan Manyang datang pun, kedua orang itu tetap duduk di sana dengan santai.
Tidurlah dekat Ranti. Kami akan bergantian berjaga, ujar Robert kepada Manyang. Robert lalu duduk tetap berhadap-hadapan dengan kedua orang itu. Ya sudah, kalau begitu kami izin pamit dulu untuk melanjutkan perburuan, ujar keduanya seraya beranjak dari duduknya. Sebentar, sudah berapa lama kalian di hutan ini? Tanya Robert. Baru sekitar 2 harian. Kenapa? Robert menggeleng. Setelah kedua orang itu pergi, Rowan lantas mendekat kepada Robert. Mereka itu mencurigakan, Bet. Apa jangan-jangan mereka adalah orang yang kita cari ya? Tanya Rowan. Bukan. Mereka memang benar pemburu. Aku pernah melihat mereka sekali. Mereka telah membunuh induk beruang dan induk kera untuk mengambil anaknya. Dan anak-anaknya itulah yang akan mereka jual. Kejam sekali kelakuan mereka, Bet. Gumam Rowan. Robert langsung menatap adik angkatnya itu. Membunuh hewan kau bilang kejam? Lalu kau yang melakukan santet disebut apa itu? Ujar Robert. Rowan pun terdiam. Manusia memang selalu melihat dan menilai kesalahan orang lain lebih besar darinya. Tanpa dia sadari, kesalahannya sendiri juga sama besarnya. Atau bahkan jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Lanjut Robert. Kata-katamu itu benar-benar menusuk perasaanku, Bet, ujar Rowan. Robert tertawa, lalu kemudian dia menghela nafas panjang. Kami berhasil menemukan jejak mereka, ujar Robert. Wow, tidak biasanya mereka meninggalkan jejak seperti itu, Bet, kata Rowan. Entah, ini semua karena keterlaluan mereka, atau memang jejak itu merupakan pancingan untuk kita. Yang pasti, kita semua harus tetap berhati-hati, ujar Robert. Aduh, aku jadi deg-degan. Lihat, bulu tanganku sampai merinding, kata Bang Nanjan seraya memperlihatkan bulu tangannya yang merebak. Bet, kau bisa lihat di mana mereka berada, Bet? Tanya Rowan. Robert pun mengangguk. Lalu, kapan kita akan bergerak menyerang mereka, Bet? Tanya Rowan. Mereka terus berpindah-pindah, Wan. Kita harus bersabar. Jangan gegabah dulu. Mang, Bet, kalian istirahatlah dulu, biar aku yang berjaga, ujar Rowan. Robert lalu menyandarkan tubuhnya pada pohon, kemudian memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Saat yang lainnya sudah terlelap tidur, Rowan lantas mengumpulkan ranting-ranting kering di sekitaran tempat itu agar api tetap hidup hingga pagi menjelang. Rowan, panggil Ranti setengah berteriak. Rowan langsung melepaskan ranting yang tadi digendongnya. Dia bergegas menghampiri Ranti. Matanya tampak melotot kala melihat ada seekor ular hanjaliwan tengah melingkar di atas kaki Ranti. Jangan bergerak, ujar Rowan. Apa itu, Wan? Rasanya dingin, ujar Ranti dengan mata terpejam. Dia benar-benar tak berani untuk bergerak. Kepala ular itu berada di bagian bawah kaki Ranti, jadi cukup sulit bagi Rowan untuk menangkapnya. Ada apa, Wan? Tanya Robert. Rowan lantas meliuk-liukkan tangannya, memberitahu Robert bahwa ada ular tanpa harus mengatakan apa-apa karena dia takut. Jika mengatakan kalau itu adalah ular, Ranti akan berteriak histeris nantinya dan melakukan gerakan yang bisa membuatnya tergigit oleh ular berbisa tersebut. Di mana? Tanya Robert pelan. Wan, cepat buang, Wan, ujar Ranti lagi. Angkat kakimu perlahan ya, kaki kanan Ti, kata Robert. Aku gak berani, Kak. Aku takut. Itu ular kan? Aku takut, ujar Ranti tanpa mengatakan apa-apa lagi. Robert lantas menarik ular itu dengan cepat, membuat Rowan terkaget. Dia tidak menyangka Robert akan menarik ular tersebut begitu saja. Robert memutar-mutar ular itu, lalu melemparkannya jauh-jauh. Ranti sampai kagum melihat keberanian Robert. Bahkan hewan berbisa pun ikut menyukai Muti, ujar Robert seraya duduk kembali di dekat pohon. Rowan terdiam. Dia merasa gagal karena ragu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk menjauhkan ular tadi dari Ranti. Tidak usah sedih begituan. Aku maklum, seseorang pasti akan kehilangan akalnya jika itu menyangkut keselamatan orang yang disayangi, kata Robert, membuat Rowan seketika salah tingkah. Sementara Ranti langsung menatap Rowan, matanya menatap pemuda itu penuh harap. Mang Nanjan ini hebat ya. Di tengah hutan pun dia bisa tidur nyenyak seperti di hotel, ujar Rowan sambil tersenyum, membuat Ranti ikut tersenyum. Ada apa ini? Sepertinya ada kabar bagus, kata Manyang seraya duduk di dekat Ranti. Dia baru saja kembali dari sungai kecil yang ada di sana.
Rowan mengatakan kalau Mananjang hebat karena bisa tidur nyenyak seperti di hotel. Ucap Ranti sambil tersenyum, Manyang pun ikut tertawa. Ya sudah, aku mau mencuci beras dulu ya, kata Rowan. Ranti pun mengangguk. Robert berpindah tempat duduk ke samping Manyang. Ranti yang melihat itu langsung tersenyum. Sepertinya Kak Robert menyukai Kak Manyang, pikir Ranti. Hari ini kita akan kemana, Bet? Tanya Manyang. Kita tetap di sini agar nanti malam, jika ada kesempatan, kita bisa menyusul mereka, jawab Robert. Manyang pun mengangguk. Membunuh mereka secara langsung hanya akan membuat kita berada dalam masalah. Jadi, kita akan menyerang mereka secara halus agar kematian mereka tidak bisa diketahui penyebabnya, lanjut Robert. Tidak berapa lama kemudian, Mang Nanjan pun terbangun. Dia mengusap-usap matanya, lalu menatap satu persatu ketiganya. Kalian sudah bangun rupanya, ujar Nanjan. Sudah dari tadi, Mang, jawab Ranti. Lalu kemana rencana kita hari ini? Tanya Nanjan. Kita tetap di sini sampai nanti malam. Kita tunggu kesempatan untuk menyerang mereka. Mang Nanjan mengangguk lalu beranjak untuk ke sungai. Di jalan, ia berpapasan dengan Rowan. Sungai kecil itu banyak ikannya, Bet. Aku tangkap ikan dulu ya, lumayan untuk tambahan lauk makan kita nanti, ujar Rowan. Aku ikut ya, Wan, ucap Ranti bersemangat. Ayo, Robert hanya geleng-geleng kepala melihat kedua adiknya itu. Mereka berdua bertingkah seolah kita sedang liburan ya, Bet, ujar Manyang sambil tersenyum. Robert hanya tersenyum menanggapi perkataan Manyang. Hei, jangan kemari. Amang di sini sedang mengeluarkan limbah, ujar Amang Nanjan dari hilir sungai. Rowan dan Ranti langsung tertawa mendengarnya. Wan, itu Wan, tangkap Wan, kata Ranti heboh sambil menunjuk ke arah gerombolan ikan saluang yang sedang berenang. Ya, sebentar, jawab Rowan, seraya mengarahkan serokan yang dipegangnya ke arah kumpulan ikan tersebut. Ya, gak kena. Sepertinya ikannya liar kalau siang mereka tidak bisa ditangkap menggunakan serokan di siang hari seperti ini. Kamu sendiri tadi yang mengusulkan begitu, mau menangkap ikan katamu. Iya, aku pikir mudah ditangkap kalau menggunakan serokan, ternyata tidak. Ya sudahlah kalau begituan, apa boleh buat. Maaf ya, ucap Rowan. Gak apa-apa. Nanti, ya, kamu mau tidak? Maksudku, aku, apa ya? Aku menyukaimu, ucap Rowan tergagap. Ranti terdiam, dadanya berdebar-debar. Namun sebisa mungkin Ranti mencoba untuk tetap merasa tenang. Dia tidak ingin lepas kendali, lalu melompat-lompat kegirangan seperti gadis gila di hadapan pemuda itu. Kamu tidak perlu menjawabnya, Ranti. Aku sudah paham. Aku hanya mengatakan ini supaya kamu tahu bagaimana isi hatiku sebenarnya, ucap Rowan dengan kepala menunduk. Ranti pun tersenyum. Aku juga menyukaimu, Wan, ucap Ranti pelan namun terdengar sangat jelas di telinga Rowan. Benarkah? Tanya Rowan seraya menatap Ranti. Gadis itu berkagum. Rowan tersenyum sangat lebar. Amang Nanjan yang tampak memperhatikan keduanya pun jadi ikut tersenyum. Ayo kita kembali, ajak Amang Nanjan. Keduanya tampak salah tingkah. Wajah Ranti pun juga memerah. Tak ada kegiatan lain hari itu. Mereka hanya duduk-duduk sambil bercerita. Kenapa sikap kalian berdua mendadak berubah aneh seperti itu seharian ini? Tanya Robert yang bingung melihat Ranti dan Rowan yang jadi pendiam satu sama lain. Mereka tidak saling mengobrol, melainkan hanya saling melemparkan senyum. Bet, itu apa ya namanya ya? Aku jawab Rowan terbata-bata dan tidak jelas. Kami gak apa-apa kok, Kak Robert, kata Ranti sambil tersenyum. Di malam harinya, mereka semua mulai bersiap-siap. Harus ada yang berjaga di sini, ujar Robert. Biar aku saja yang jaga di sini, Bet, kata Amang Nanjan cepat. Robert mengangguk. Sebelum pergi, terlebih dulu Ranti memanggil teman-temannya untuk menemani Amang Nanjan berjaga. Ayo, ujar Robert menatap ketiganya bergantian saat asap kemenyan itu mulai menyebar. Karena terbawa oleh hembusan angin seketika, suasana yang sebelumnya biasa-biasa saja kini terasa menjadi mencekam. Robert, Rowan, Manyang dan juga Ranti perlahan-lahan mulai memejamkan mata. Satu persatu dari mereka mulai membuka mata. Ayo, kita cari mereka, ujar Robert.
Robert memimpin perjalanan untuk menemukan ketiga orang yang mereka cari. Entah itu kebetulan atau memang sudah takdir keberuntungan mereka, akhirnya mereka berhasil menemukan ketiga orang itu. Salah satu di antaranya tampak sudah sangat tua, namun terlihat masih cukup gagah. Yang mana ketuanya, Bet? Tanya Rowan. Apa mungkin kakek-kakek itu ya? Tanya Manyang. Benar dugaanku. Mereka pasti sangat terdesak. Mereka pergi ke hutan-hutan untuk mencari tempat persembunyian baru guna membentuk kembali komplotannya, ujar Robert. Kalian tunggu di sini saja, biar aku yang menghabisi mereka, ujar Robert. Rowan, Ranti, dan Manyang pun mengangguk. Mereka bertiga menunggu dan memperhatikan Robert beraksi saat satu di antara ketiga orang tersebut tiba-tiba saja tumbang. Kedua orang yang masih tersisa itu pun langsung mengerti jika mereka sedang diserang dengan cepat. Mereka mulai membuat benteng pertahanan diri. Robert cukup kewalahan menyerang mereka karena pertahanan mereka yang sangat kuat. Tapi kemudian Rowan dan Manyang pun mulai membantu. Begitu juga dengan Ranti, dia berusaha untuk membobol pertahanan itu dari arah lain seorang diri. Nafas Ranti mulai tak beraturan, apalagi ketika dia mengingat semua yang sudah terjadi padanya dan juga keluarganya akibat orang-orang itu. Di saat kemampuannya hampir tak terkendali, Ranti lantas teringat dengan apa yang sudah Robert, Rowan, dan Manyang ajarkan padanya. Kuncinya terletak pada kemampuan Ranti dalam mengendalikan emosi. Dan benar saja, ketika Ranti sudah berhasil mengendalikan emosinya, kekuatan besar itu pun akhirnya berhasil dia gunakan dengan baik. Ranti berhasil membuat celah, dan dari celah itulah Robert, Rowan, dan juga Manyang menyerang bersamaan. Saat orang-orang itu tumbang, Ranti langsung terduduk. Dia menangis, ditakut dengan apa yang sudah ia lakukan barusan. Suara tawa tanpa wujud terdengar menggema. Ranti menatap ke sekelilingnya, namun dia tak bisa melihat apapun. Kaulah orang yang seharusnya bersekutu denganku, ujar suara tanpa wujud itu. Entah siapa yang dia maksud. Robert tiba-tiba saja menarik tangan Ranti. Ia mengajaknya untuk kembali. Itu apa, Kak? Kata Ranti pelan. Aku tidak bisa melihatnya, Kak. Lanjut Ranti lagi. Memang tidak sembarang orang yang bisa melihat wujudnya, karena dia bukanlah makhluk halus, jawab Robert. Ranti terdiam. Dia bingung, namun dia enggan untuk bertanya lebih lanjut. Mereka pun kembali. Saat mereka membuka mata, terlihat Nanjan yang masih duduk dan memperhatikan mereka di tempatnya semula. Bagaimana? Tanya Nanjan pada keempat orang itu. Kita berhasil, jawab Robert. Abang Nanjan langsung menghela nafas lega setelah mendengar jawaban itu. Mereka benar-benar sudah tidak ada yang tersisa lagi, kan, Pet? Kurasa iya, ujar Robert seraya mengalihkan pandangannya kepada Ranti. Ranti, kau berhasil. Kau hebat, puji Robert. Ranti menunduk. Kenapa, Ranti? Tanya Rowan. Aku takut dengan apa yang sudah aku lakukan tadi, Wan. Takut? Takut kenapa? Tanya Rowan dan Manyang bersamaan. Ranti tak bisa menjawab, hanya helaan nafas panjangnya yang terdengar. Aku tahu apa maksudmu, Ti. Tidak apa-apa. Sekali-kali kau memang harus menunjukkan tajimu pada musuh, agar mereka tahu bahwa kau bukan orang biasa yang bisa mereka ganggu begitu saja, ujar Robert. Ranti menatap Robert, lalu bergantian menatap Nanjan, Rowan, dan juga Manyang. Kita teman, kita saudara, dan kita harus saling menjaga, kata Robert lagi. Ranti mengangguk, bibirnya perlahan-lahan tersenyum. Nah, begitu dong, senyum, ucap Rowan yang membuat Ranti salah tingkah. Keesokan paginya, mereka semua pun bersiap-siap untuk kembali pulang, dan mereka sepakat untuk mengantarkan Ranti serta Amang Nanjan terlebih dahulu. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di kediaman Ranti, mereka pun disambut baik dan hangat oleh orang tua Ranti. Bagaimana hasil pencari kalian? Tanya Rustam. Kami berhasil. Syukur alhamdulillah. Kalau begitu, aku dan ibunya Ranti selalu berdoa agar kalian bisa pulang dalam keadaan selamat, ucap Rustam. Bet, panggil Rowan pelan. Ya. Aku ingin meminta izinmu, Bet. Izin? Izin apa? Tanya Robert seraya memalingkan wajahnya menatap wajah Rowan. Aku ingin masuk Islam, Bet. Robert tersenyum. Itu hakmu.
Dan aku tidak punya hak untuk menyuruh ataupun melarang. Kau sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan dalam hidupmu sendiri, ucap Robert. Rowan balas tersenyum. Jadi Bet, tidak apa-apa ya kalau aku masuk Islam? Tanya Rowan. Robert pun mengangguk. Di dalam kamarnya, Ranti senyum-senyum sendiri ketika dia mengingat apa yang Rowan katakan saat di hutan kemarin. Jadi, selama ini dia sudah menyukaiku ya? Ranti bertanya dalam hatinya. Senyumnya pun semakin lebar kala membayangkan wajah Rowan. Bagaimana cara Rowan memperlakukannya itu benar-benar membuat hatinya berbunga-bunga. Ranti, panggil Manyang seraya membalikkan badannya menghadap ke arah Ranti. Ya, bolehkah kalau aku berbagi rahasiaku padamu? Tanya Manyang. Ranti pun mengangguk. Boleh, dan aku tidak akan pernah membocorkan rahasia kakak. Tenang saja, ucap Ranti. Manyang pun tersenyum. Aku rasa aku menyukai Robeti, ucap Manyang pelan. Ranti pun tersenyum. Kak Robet memang ganteng, baik dan perhatian. Sudah sewajarnya dia disukai kan? Bukan suka seperti yang kamu maksud itu, Ti. Maksudnya, aku menyukainya seperti seorang perempuan yang menyukai seorang laki-laki, kata Manyang yang langsung membuat mata Ranti melotot. Dia bergegas bangun dari kasur. Ranti menatap wajah Manyang yang tampak memerah. Kakak jatuh cinta ya sama Kak Robet? Tanya Ranti setengah berbisik. Manyang mengangguk. Mata Ranti masih melotot. Ia langsung menutup mulutnya sendiri dengan tangannya. Kenapa reaksimu begitu? Kamu meledekku ya? Tanya Manyang. Ranti menggeleng dengan cepat. Enggak, aku hanya tidak menyangka. Tapi aku senang kalau kakak dan Kak Robet bisa bersatu, kata Ranti. Manyang pun menghela napas panjang. Tapi aku rasa Robert tidak punya perasaan yang sama padaku, Ti. Ranti terdiam. Rowan juga begitu, Kak. Sebelumnya aku berpikir kalau dia tidak menyukai aku, makanya aku diam saja. Tapi kemarin dia baru menyatakan perasaannya padaku. Katanya dia sudah lama menyukaiku, ucap Ranti sambil tersenyum malu-malu. Oh, jadi kau dan Rowan sudah berpacaran? Tanya Manyang. Ranti pun menggeleng. Aku tidak ingin pacaran, Kak. Aku maunya nanti kami langsung menikah saja, dan sampai hari itu tiba, kami hanya akan berteman seperti sebelumnya, ucap Ranti. Manyang pun mengangguk. Ya, benar. Agamamu pasti melarang pacaran itu kan? Aku yakin Rowan pasti memahami itu. Ranti mengangguk. Aku iri padamu, Ti, ucap Manyang. Aku yakin kalau Kak Robet juga punya perasaan yang sama seperti Kak Manyang. Jadi kakak tunggu aja sampai dia mengatakan perasaannya, kata Ranti sambil tersenyum. Manyang pun mengangguk. Mang, panggil Rowan pada Rustam di pagi itu. Ya, Mang, saya ingin membahas tentang hal yang waktu itu. Rustam terlihat berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat apa yang Rowan ingin bicarakan. Bicaralah. Apa yang ingin kamu katakan? Ujar Rustam kemudian. Mang, saya sudah bicara pada Robert tentang keinginan saya untuk masuk Islam, dan Robert mengizinkan. Rustam mengangguk. Saya ingin secepatnya masuk Islam, Mang. Saya juga akan meninggalkan dunia perdukunan ini, dan saya hanya akan menggunakan ilmu saya untuk membantu orang. Saya juga akan mencari pekerjaan. Dan perkataan Rowan itu terhenti. Dia langsung menundukkan kepalanya. Dan apa? Dan saya ingin melamar perempuan yang saya sayangi, ucap Rowan dengan suara bergetar. Rustam mengangguk. Ya, niatmu itu bagus sekali, Rowan. Amang senang sekali mendengarnya. Tapi ngomong-ngomong, siapa perempuan itu? Nanti, Mang, ucap Rowan terputus-putus. Hah? Siapa? Siti? Tanya Rustam. Nanti Amang juga akan tahu. Saya malu, Mang, mengatakannya sekarang, Mang. Katakan saja. Siapa perempuan itu? Ujar Rustam mendesak. Kalau saya bilang, takutnya Amang marah. Rustam mengerutkan alisnya. Loh, kenapa aku mesti marah? Memangkah kau mau merebut istriku? Ujar Rustam sambil tertawa. Kepala Rowan masih menunduk. Saya ingin melamar Ranti, Mang, ucap Rowan pelan. Rustam terbatuk-batuk setelah tersedak kopi yang dia minum. Ranti?
Ranti anakku, tanya Rustam seolah tak percaya. Rowan mengangguk. Dia memejamkan matanya, menunggu reaksi ayah dari Meranti selanjutnya. Rustam tersenyum, dia menepuk pelan bau Rowan. Syukurlah, kalau memang Ranti adalah perempuan yang kau maksud itu ya, ujar Rustam kemudian. Rowan mengangkat wajahnya, menatap wajah calon mertuanya itu. Amang tidak marah? Tanya Rowan. Kenapa aku harus marah? Kau cukup layak untuk jadi menantuku. Dan lagi, aku lega karena kau ternyata juga menyukai putriku. Aku sudah tahu, Ranti itu sudah lama menyukaimu. Untungnya kau juga menyukainya. Jadi apa yang aku takutkan tidak akan terjadi, ujar Rustam. Memangnya abang takut apa? Ya aku takut anakku kecewa dan bersedih andai suatu saat kau menikah dengan orang lain, jawab Rustam. Rowan pun tersenyum. Jadi kau akan bekerja di mana? Tanya Rustam. Saya ingin melamar kerja di tempat perusahaan tempat Awang bekerja, Mang. Rustam mengangguk. Bagus, aku punya kenalan yang bisa membantumu masuk ke perusahaan itu. Kalau kau sudah punya pengalaman, nantinya kau akan mudah mencari pekerjaan dimanapun, ujar Rustam. Rowan pun mengangguk. Ranti, yang ternyata sedari tadi mendengarkan dari balik pintu, tampak tersenyum-senyum sendiri. Kenapa, Ti? Tanya Manyang. Gak apa-apa, kakak mau keluar. Manyang mengangguk. Suasana sarapan pagi itu benar-benar ramai, dihiasi dengan obrolan-obrolan ringan dari semua orang. Sudah lama, aku tidak pernah merasakan indahnya suasana kumpul-kumpul bersama keluarga. Tapi setelah bertemu dengan kalian, aku dapat merasakan suasana itu kembali, ucap Manyang. Hidup sendirian itu memang tenang, tapi ada kalanya kita juga butuh seseorang di sisi kita untuk sekedar membicarakan hal-hal konyol ataupun berdebat. Aku pun sudah lama hidup seorang diri, dan ketika aku bertemu dengan Rowan, kebersamaan kami akhirnya berhasil mewarnai hidupku. Kau beruntung mempunyai Rowan sebagai keluargamu, sementara aku tidak punya siapa-siapa. Bahkan orang yang katanya mencintaiku pun langsung pergi, memutuskan untuk pergi setelah merasa dirinya terancam karena aku. Robert menatap Manyang, bibirnya tersenyum simpul. Tatapan matanya tampak sulit untuk diartikan. Bukan hanya sekedar kebetulan kita dipertemukan, tapi kurasa ini sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk mengirim satu sama lain, agar kita bisa saling merangkul dan menjaga satu sama lain, ujar Rustam seraya duduk di dekat Robert. Robert pun mengangguk. Oh iya, aku punya tanah yang kubeli saat Ranti berusia 5 tahun. Tanah itu akan aku berikan kepada Awang dan juga Ranti jika suatu hari nanti mereka akan menikah. Entah siapakah yang akan menikah lebih dulu, apakah itu Awang ataupun Ranti, ujar Rustam. Robert menatap Rustam. Beruntung sekali, Awang dan Ranti memiliki orang tua seperti kalian. Sebagai seorang anak yang terlahir bukan dari keluarga cemara, aku bertekad untuk membangun keluarga cemara untuk anak-anakku. Ya, itu pun kalau ada yang mau menjadikan aku istri, ujar Manyang. Jangan berkecil hati, Manyang. Manyang ini cantik dan baik. Pasti akan ada banyak lelaki yang mengantre untuk menjadi suamimu, kata Rustam. Manyang pun tertawa. Suara tawanya terdengarnya. Robert ikut tersenyum. Malam itu, Rowan diantar ke masjid yang berada di desa tersebut oleh Rustam dan juga Ranti. Ranti sempat meneteskan air mata ketika mendengar Rowan membacakan 2 kalimat syahadat. Rowan juga dibimbing untuk melakukan mandi besar di sungai, tak kenapa. Namun bagi Meranti, Rowan terlihat semakin tampan ketika ia mengenakan kopiah. Nama Rowan juga diganti setelah ia memeluk agama Islam. Namun orang-orang terdekatnya seperti Robert, Manyang, bahkan keluarga Meranti pun tetap saja memanggilnya dengan nama Rowan. Robert tersenyum, begitupun juga dengan Manyang. Wah, kau terlihat seperti ustadz dengan kopiahmu itu, Wan, ujar Robert seraya memeluk Rowan. Sekarang kau sudah tidak lagi bisa makan daging ular, babi, ataupun hewan bertaring lainnya. Kau tahu itu kan, ujar Robert. Ya, aku tahu. Tadi di masjid sudah diberitahu semuanya, jawab Rowan sambil tersenyum. Kau sendiri kapan menyusulku? Ayo jadi mualaf juga. Ujar Rowan sembari menaik turunkan alisnya sambil menggoda Robert. Nanti kalau kau sudah bisa membaca Al-Quran, jawab Robert serius. Serius Robert? Tanya Rowan. Robert tersenyum, lalu kembali ia merangkul sang adik.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Robert featuring Meranti akhirnya ya selesai juga. Habis semuanya di tangan Robert dan ini perjalanan menyusuri hutan pedalaman di Kalimantan ini cukup ini juga menegangkan ya. Dan juga bagaimana di situ ada perkampungan gaib juga yang sempat dilintasi oleh Robert dan kawan-kawan. Dan yang serunya pastinya ya akhirnya bagaimana di sini Rowan menyatakan dia berani tuh menyatakan cintanya terhadap Meranti dan tidak bertepuk sebelah tangan pastinya. Meranti juga udah nunggu lama-lama ya. Romantis banget, pinter banget ya Om Res ya bikin suasana romantisnya terdapat pakai banget ya. Dan juga bagaimana di sini Manyang ya. Manyang, kalau Manyang belum nih, dia udah ngebet banget deh sama Robert, tapi Robertnya masih malu-malu. Robert dingin banget sih ya. Dan keren banget. Saya suka nih kisahnya dan dapat semuanya ya. Horor dapat, misterinya dapat, suasana kekeluarganya dapat, pedalaman Kalimantannya dapat, yang pasti romansnya juga dapat banget. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Robert Meranti selanjutnya. Jangan pakai lama-lama ya Om Ras ya. Dan semoga juga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman juga yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau pula boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman juga yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.